Saya cuma nganter tamu ke depan KTV, jemput orang, sebentar terus langsung pergi gak berhenti. Udah bilang kalau semua kayak gitu ngomongnya ini, aja udah berhenti di sini macet banget. Gimana orang lain mau lewat? Kalau gue ke depan KTV jemput orang gue harus nyaman dong? Gak berhenti, gak ada beneran tempat. Gak berhenti, Pak, gak bisa cepat pergi. Lo pergi apa enggak? Lo pergi apa enggak? Kalau lo gak pergi, gue kasih tahu ya gue bakal kunci mobil di sini. Kok susah banget sih ngomong sama lo? Gak bisa, gak ada tempat, cepat pergi, orang lain gak bisa lewat. Cepat pergi, udah bilang gak berhenti, ya gak berhenti, jemput orang langsung pergi bukan? Lo pergi apa enggak? Gak pergi, gue kunci mobil ya, cepet. Pak, kita pergi aja. Gak jemput. Peri. Pak, depan jalan lurus. Bukan lo bilang acara kumpul-kumpul teman sekolah udah selesai? Kenapa kalian gak peduli sama gue? Kualauer kita semua udah mabuk. Siapa yang bisa peduli sama lo? Kalian jangan berantem dulu, tenang sedikit. Kalau kalian berantem apa gunanya? Kalian bertiga. Apakah laki-laki yang gak punya batas? Bukan. Dari sekarang coba ingat-ingat lagi. Semua yang terjadi tadi malam, semua petunjuk kecil. Nanti kita kontak lagi. Waktu antar gue masuk seharusnya gak lepas sepatu kan? Ukuran sepatunya kayaknya 37. Dior J'adore. Jangan-jangan dia? Gue tahu. Orang yang lo mau telepon malam ini bukan gue. Tapi gue bersyukur mendengar isi hatimu. Tidur yang nyenyak ya. Selamat malam. Gue bilang juga. Kenapa tadi malam dia gak jemput gue?
Itu. Ini di kantor lo mau ngapain? Gue tahu lo lagi kesel tapi gue bisa jelasin. Tadi malam lo pasti jemput gue. Ada salah paham apa? Gue gak jemput lo. Bukan lo kirim wah? Gue ada urusan dadakan jadi gue putar balik. Gue gak peduli lo pergi atau enggak. Tapi dengarkan dulu aku sampai selesai. Kemarin kita ada reuni teman sekelas. Kamu gak perlu jelasin ke aku. Aku mabuk terus aku kirim kamu pesan di WeChat terus aku salah telepon. Yang penting kamu senang aja. Kamu gak perlu jelasin ke aku. Gak perlu. Bukan aku. Pulang kerja langsung pergi dari kantor ini. Kamu bebas mau ngapain tapi aku kasih tahu. Sekarang kita di kantor jangan ganggu kerja aku. Aku juga harap kamu bisa fokusin pikiran kamu di lab kamu dan wanginya alkohol. Tolong jauhin aku. Di saat ini aku tiba-tiba ingat pagi tadi, Yuzikian bilang ke aku. Kan cuma reuni aja kok kayak mau kiamat gitu. Iya. Aku rasa kiamat udah terjadi. Kemudian kamu pergi kemana? Terus kita pada mabuk bareng teman-teman. Kenapa dari awal kamu udah bohong? Kenapa kamu datang? Aku ikut kamu ke sini. Kamu ngejar aku. Kamu gila ya? Bukan aku yang gila tapi sikap kamu yang berubah. Kamu ngapain sih? Di kantor seharian gak ngomong sama aku. Aku jelasin kamu juga gak dengerin. Aku beneran gak niat gak balas pesan kamu, aku beneran gak lihat. Kemudian kamu pergi kemana? Terus kita pada mabuk bareng teman-teman. Pergi ke tempat kedua. Kamu ngapain sih? Kamu bawa tas mau pergi kemana? Tongyu kan kamu yang bilang ke aku. Kita harus saling jujur. Kenapa kamu masih bohong? Aku nggak mau dengerin sama sekali. Kemarin kita reuni teman sekelas minumnya agak senang. Terus aku mabuk. Pas aku mau keluar buat cari udara segar aku jadi kangen kamu. Aku mau telepon kamu. Bukan kemudian aku juga heran kok teleponnya bisa. Kok aku bisa nelpon ke Dokter Bai. Aku kayak orang bodoh ngomong banyak ke dia. Terus teleponnya ditutup aku balik ke kamar. Aku kirim kamu pesan di WeChat. Setelah itu aku benar-benar mabuk, aku tidak ingat apa-apa. Kalian pria dalam memperlakukan wanita. Tidak ada satu kata pun yang jujur. Aku benar-benar tidak ingin mendengarnya lagi. Apa maksudnya tidak ada satu kata pun yang jujur? Lihat teleponnya berdekatan kan. Hubungannya cukup sering ya. Setiap hari telepon sebanyak ini. Selama ini kamu ngomong apa? Kamu tidak percaya padaku. Kalian berdua pulang bersama kan? Dia mengantarku sampai rumah lalu pergi. Terima kasih sudah menjelaskan padaku. Tapi aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa? Kalau kamu dan Baby Ning tidak ada apa-apa, kenapa dari awal kamu sudah berbohong? Kenapa menipuku? Banyak. Hanya karena aku menyukaimu. Hanya karena aku terlalu memperhatikan perasaanmu. Bisakah kamu memaafkanku?
Maaf. Dipengaruhi oleh gelombang dingin dari utara, malam ini kota Shen tiba-tiba turun salju. Ini juga salju pertama di paruh kedua tahun ini. Diperkirakan salju ini akan berlangsung hingga dini hari. Dipengaruhi oleh salju ini, besok pagi akan ada sebagian salju di jalan. Mohon warga memperhatikan keselamatan saat bepergian. Dan dalam beberapa hari ke depan seiring dengan gelombang dingin yang bergerak ke selatan, suhu akan dengan cepat naik. Mohon warga memperhatikan penambahan atau pengurangan pakaian. Tidak apa-apa. Banyak. Apa yang terjadi, kamu mengemudi tiba-tiba berhenti, ada apa? Apa yang terjadi, kalian yang menabrak mobilku? Bukan mobil di depan semua berjalan, kamu tiba-tiba berhenti. Apa maksudnya berjalan? Aku tidak tiba-tiba berhenti, kalian yang menabrak mobilku. Mobilmu juga tidak apa-apa, sekarang aku akan menelepon polisi. Kamu menelepon polisi, lihat mobilmu, ada apa, ada apa? Apa kamu mau menipu kami? Aku tidak menipu kalian. Kalian yang menabrak mobilku. Tidak, jangan marah dulu. Nona tidak apa-apa, butuh bantuan. Tidak apa-apa, terima kasih. Berikan tangannya, aku bisa sendiri.
Tidak semua hal harus dilakukan sendiri. Kadang-kadang, dunia ini bukankah hanya ada dirimu sendiri? Sudah berapa kali aku bilang sama kamu, di sampingmu masih ada aku. Ingat ya. Aku mau klarifikasi dulu. Aku sangat menghargai perempuan. Tidak ada diskriminasi sama sekali. Kamu memang seorang wanita. Jangan hidup seperti pria. Pria aja nggak seberat hidupmu. Jangan terus-terusan melototin aku. Aku bisa malu. Kamu ini pria ya? Aku kenapa? Ayo pergi. Terima kasih sudah datang, hati-hati di jalan. Minum yang hangat. Hangatkan badan. Terima kasih. Ada drama Jepang apa ya judulnya? Kabur itu memalukan tapi berguna. Menurutku kabur sepanjang pagi ini benar-benar efektif. HP-ku sudah di silent setengah hari. Nggak tahu bakal meledak nggak ya? Perasaanmu hari ini ada hubungannya sama dia ya? Kalau nggak mau bilang ya nggak usah. Salju turun tiba-tiba. Datangnya langsung. Benar-benar nggak pas. Lalu perginya juga langsung. Hanya menyisakan genangan lumpur. Memang agak aneh. Tapi semua ini akan berubah menjadi lebih baik. Waktu yang akan membuktikan semuanya. Jalanan ini kan sudah lancar lagi. Duduk dulu, istirahat sebentar. Di dalam hatimu. Apakah juga sudah lebih tenang? Jangan simpan semua tekanan di dalam hati. Aku kenal banyak orang yang nggak akan terpengaruh oleh siapapun, apapun cuaca apapun. Mempengaruhi diri mereka sendiri. Aku nggak sehebat itu. Ada. Sepanjang perjalanan ini, apa yang kita alami kita tahu di hati. Ini emang nggak ada apa-apanya. Lihat deh. Kamu dan kota ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah berubah total. Apakah sebaiknya kita ganti suasana hati? Merangkul detik berikutnya. Halo Pak Su. Apa Bapak baik-baik saja? Apa yang bisa terjadi padaku? Rangku poin strategisku tepat yang lalu dan kirimkan padaku. Paling lambat setelah pulang kerja malam ini. Ada masalah? Tidak ada.
Tunggu sebanyak-banyak. Musim hujan akan tiba. Hewan-hewan akan bermigrasi. Ini adalah hari yang paling menyedihkan. Dan juga paling tidak stabil bagi mereka. Datang. Nak, kenapa kamu datang terlambat? Ayah terkejut. Masih terkejut. Melewati sini aku bilang telepon ayah dulu. Dia malah ingin bertemu langsung. Apa masalahnya? Ayah tidak tahu. Besok lusa adalah awal musim dingin. Setelah awal musim dingin akan tiba. Kebetulan sekolah kami akan memasang sistem pemurnian udara baru. Jadi kami libur 2 hari saat awal musim dingin. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Guru di sekolah ingin orang tua menemani. Dan pergi menikmati pemandangan alam bersama anak-anak. Ayah pikir ayah akan cuti. Dan menemani kamu baik. Awalnya aku ingin membawanya ke taman. Tapi, Kita juga perlu istirahat. Lagi pula setiap orang punya liburan. Ayah janji baik. Hidup ayah. Malam ini tidur di rumah ayah baik. Ayah yang terbaik. dia sangat senang aku pulang dulu. Baiklah, baiklah. Anak baik, Hati-hati. patuh ya, aku pergi. Sampai jumpa nenek. Sampai jumpa. Kalian kenapa kelihatan lemah hari ini? Sama sekali tidak bertenaga. Ayo bangun main bareng. Daisy, hari ini gue beneran gak ada mood. Jadi anak kecil emang enak ya gak ada beban. Jinggang sini gih. Om temenin kamu main. Kalian pada kenapa nih? Kenapa sih? Gue gagal ujian. Latihan hoki kaki ke Selio. Akhir minggu gak bisa sama ayah. Pas kena cubit juga. Ekspresinya sama kayak gini. Kalau kamu lagi sakit gimana cara sembuhnya? Main ayah. Ikut acara lidong bareng gue. Gue gak mau ke taman. Gue mau ke tempat yang jauh. Kalau gitu bilang sama ayah mau kemana. Gue mau jalan-jalan spontan. Jalan-jalan spontan dari mana kamu belajar? Mau kemana? Ayah. Xiao Nuok Xiao Bao. Udah bilang mau ke taman naik gunung. Gue gak mau ke taman. Taman itu buat anak kecil. Gue udah jadi pria. Gue mau naik gunung beneran. Ayo. Yuk kita pergi bareng. Jangan ganggu om-om kamu lagi, mereka lagi gak enak hati. Kalau kamu mau pergi tunggu ayah selesai kerja dulu. Nanti ayah ajak kamu ya. Mereka kenapa sih? Elang terbang tinggi di angkasa. Mereka kayaknya gak pernah takut. Terus terbang bebas ke atas. Untuk menaklukkan langit. Kalian denger gak? Harus kayak elang, jangan pernah takut. Menaklukkan langit. Jingga meskipun cuma anak kecil tapi kata-katanya bikin kita berempat tercerahkan. Udah kepala 3 banyak pengalaman. Beban hidup dan perasaan yang rumit. Kayaknya udah bikin kita kehilangan keberanian. Hidup kerja keluarga. Kayaknya udah mentok di hidup. Sekarang jalan-jalan aja. Mungkin kita akan menemukan jalan baru. Kita benar-benar membutuhkan perjalanan spontan tanpa memikirkan apapun. Tentu saja tanpa memikirkan apapun. Tapi perjalanan spontan kita masih harus bekerja dulu.
Halo Kak Xie. Ya. Saya izin karena. Apakah maksudmu Pak Su sudah menyetujuinya? Oke, saya mengerti. Maaf Pak Siang, saya tidak bisa mengizinkan cuti Anda. Aktivitas di mal ini terutama ditujukan untuk pelanggan VIP. Aktivitas pengisian ulang dan belanja dengan poin ganda mal meminta. Semua penanggung jawab harus tetap di toko. Jika Anda benar-benar ada keperluan Anda, bisa mencari Pak Liu. Tidak berdiskusi dengan istri. Lagi pula ini urusan keluarga Anda. Sekarang adalah musim puncak restoran. Kamu bilang malam ini mau tukar shift. Untuk mendukung pertandingan saudaramu saya setuju. Kamu malah semakin meminta. Minta izin cuti sehari. Maaf kecuali kamu mengundurkan diri, atau sakit sampai tidak bisa merawat diri. Kalau tidak saya tidak bisa mengizinkan. Saatnya menunjukkan keahlian yang sebenarnya. Xia Kuo. Hal sebelumnya kamu lakukan dengan baik. Pak Cui sudah memberitahu saya semua keadaannya. Kamu sangat bertanggung jawab. Mengambil alih hal ini. Kalau tidak jika tersebar. Sangat tidak baik untuk Pak Cui. Hal ini saya salah menuduhmu. Sebenarnya juga tidak. Saya masih punya tanggung jawab, tapi semuanya sudah berlalu. Sekarang fokus mempersiapkan kompetisi sejarah malam ini. Memenangkan juara. Kemudian berlibur dengan baik. Baik, kompetisi hari ini resmi dimulai. Pertama saya akan memperkenalkan sistem kompetisi hari ini. Kompetisi kita akan dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama adalah pertanyaan cepat. Babak kedua pertanyaan wajib. Dan babak ketiga debat. Baik, pertama kita lihat pertanyaan pertama. Dalam sejarah Tiongkok pertama kali mengusulkan pemberontakan petani yang meratakan kekayaan dan kemiskinan adalah apa? Tahun 993 Masehi awal, dinasti Song Utara, Wang Xiaobo dan Li Shun saat memulai pemberontakan Qing Cheng, mengusulkan gagasan pemerataan kekayaan. Bagus, selamat kepada Universitas Boli, karena menjawab dengan benar. Baiklah, mari kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Tang Chu membantu Kaisar menangani rapat pengambilan keputusan tertinggi nasional. Rapat kantor urusan politik. Bagus, jawaban yang benar. Selamat kepada Universitas Keuangan. Baiklah, kompetisi kita sampai saat ini bisa dibilang suasana di lapangan. Sangat Mariah dan menegangkan. Kita juga sama-sama menantikan pihak mana yang akan menjadi juara hari ini. Kompetisi kita akan terus berlanjut. Tidak bisa, apakah trik saya terlalu kejam? Bukan kamu juga tahu saya harus bertahan dulu. Ide apa yang tidak bagus mengeluarkan ide yang tidak berguna. Kakak, perasaanmu saya bisa mengerti, saya sangat bisa mengerti. Kita bisa makan paha babi atau daging berlemak. Minum sup berminyak lalu makan es krim. Bahkan makan pedas juga bisa. Bukan maksudmu makanan kucing ini apa? Saya bilang ada satu kali saya tidak sengaja makan makanan kucing yang disiapkan Yuzikian untuk kucing liar. Rasanya sangat asam dan menyegarkan, langsung terasa. Pria harus tegas pada diri sendiri. Maaf. Saya tidak bisa melakukannya, benar-benar tidak bisa. Siang Xiao Fei, seperti kata pepatah. Orang yang tidak tegas tidak akan stabil. Jika kamu tidak tegas pada diri sendiri, bagaimana kamu bisa mendapatkan surat izin sakit? Jika kamu tidak mendapatkan surat izin sakit, kamu akan mengecewakan temanmu. Jika kamu mengecewakan temanmu, kamu bukan pria. Kamu bahkan bukan pria. Apakah wanita akan menyukaimu? Pikirkan Liu Shengnan. Pikirkan Yu Ziqian. Tidak mau dengar, tidak mau dengar. Makan saja, makan saja. Datanglah maka tenanglah. Baik, jadi saya pikir mungkin pada saat itu tidak diterima oleh hukum. Tapi dengan pandangan cinta sekarang, dan dari sudut pandang psikologi manusia, saya pikir cinta mereka harus mendapatkan berkah. Untuk pandangan guru Guo, saya tidak bisa setuju. Saya ingin bertanya kepada guru Guo, apa pandangan cinta Anda? Debater lawan adalah guru sejarah yang menembak murid perempuan di depan umum. Perasaan antara guru dan murid ini juga bisa dimengerti oleh orang biasa. Debater lawan. Apakah ini pembelaan diri? Moderator, saya rasa lawan debat kami sedang melakukan serangan pribadi. Tolong lawan debat. Jangan membawa masalah ke arah pribadi.
Saya hanya membahas fakta. Masalah ini saya rasa, saya bisa mewakili Universitas Boli untuk menjawab. Dari dulu hingga sekarang saya yakin setiap orang harus punya hak untuk mengejar cinta mereka dengan bebas. Dalam situasi seperti ini dua orang, jiwa yang kesepian saling tertarik ini pasti. Dibandingkan dengan sekarang banyak orang bilang mereka saling mencintai. Tapi karena halangan kecil langsung menyerah. Jadi cinta ini harusnya kita hormati bukan? Siapa kamu moderator bisa bicara senaknya? Saya tidak bicara seenaknya. Saya Aimee pembicara keempat dari Universitas Boli. Terlambat karena suatu hal. Di sini ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Dan karena terburu-buru jadi tiba-tiba bicara. Maafkan semua. Bicara senaknya tidak adil kan? Saya masih ada yang mau bilang. Saya adalah tokoh utama dalam kasus Kuo Lau Si Biao Bai Men yang kamu sebut. Tapi sebenarnya tidak seperti yang orang pikirkan. Saya dan Kuo Lau Si sebenarnya hanya hubungan guru dan murid yang sangat bersih. Saya sangat mengaguminya dan dia sangat menghormati saya. Jadi yang disebut Biao Bai itu sebenarnya hanya kesalahpahaman. Tapi lawan debat membawa hal yang tidak ada ke dalam debat. Sebagai dasar argumen dalam debat ini, untuk menyerang karakter teman kami. Saya ingin tanya ini adil tidak? Tidak adil. Jadi saya minta bergabung dalam debat ini. Apakah ini dianggap adil? Adil. Aimee. Kuo Lau Si. Barusan terima kasih banyak. Untung ada kamu harus tetap di sini. Berbagi kemenangan dengan kami. Tidak usah sebenarnya saya juga merasa agak malu. Karena saya kabur di tengah jalan. Dan Kuo Lau Si kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Meskipun saya akan segera lulus. Tapi aku akan selalu menjadi bagian dari Universitas Boli. Dan juga soal itu. Aku tahu kamu juga cukup memperhatikannya tapi tidak apa-apa. Tidak ada yang akan memikirkannya. Soal itu aku memang. Jangan banyak bicara sudah bilang tidak akan memikirkannya. Cepatlah pergi merayakan kemenanganmu. Aimee. Kalau ada apa-apa kembalilah mencari Pak Kuo. Sudah tahu. Menunggu siapa? Selamat ya dapat juara lagi. Aya pamanji sendan kak xiao feimana, kok belum kelihatan mereka. Tadi kan duduk di sebelah kalian. Aku tadi tidak melihat mereka. Sakit usus akut cuti 2 hari. Harus istirahat di tempat tidur selesai. Kata aku untung teman kita kuat kemauannya. Tunggu, jangan goyang-goyang aku. Tidak bisa aku harus pergi tambah sesi. Tunggu aku juga ikut. Kata aku kita cuma mau mendaki gunung ngapain bawa barang sebanyak ini. Mau menginap di sana ya? Bawa tenda kenapa? Memang asyik kalau bisa bakar-bakar di atas gunung. Iya dong kalau mau main ya main sampai puas. Betul kan Jin Gang? Barang-barang ini beli waktu Double 11 tahun lalu. Belum pernah dipakai sama sekali. Baguslah bisa dipakai sekarang. Malas membereskan barang. Bawa juga Yakult. Baiklah sini kasih aku taruh di sini. Sini. Ayah kita bisa bawa ini tidak? Ngapain bawa itu? Kita bisa lepaskan di atas gunung. Biarkan dia terbang bebas seperti kita. Jangan bawa. Bawa saja sini kasih aku. Masukkan ke dalam tas Paman Jisen sini-sini. Pergi sana Jin Gang. Kita 5 orang susah-susah bisa main bersama.
Mau bawa mainan apa saja taruh saja di sini. Aku bilang ya sekarang tisu gulung paling cocok buat kalian berdua. Kamu. Siapa? Kamu. Aku cari Jingang. Masuk. Jinggang lihat siapa yang datang. Katanya besok kamu mau naik gunung ya. Tante sudah siapkan kotak obat untukmu. Di dalamnya ada obat flu dan obat diare. Ada juga plester. Tapi sebelum minum obat tanya dulu sama ayah. Yang paling penting mobil kecil ini. Kalau di gunung ada nyamuk ganggu kamu. Kamu bawa ini bisa melindungimu. Terima kasih banyak Tante. Tapi kalau ada yang ganggu aku gimana? Ia siapa yang akan melindungiku? Aku yang lindungi kalian berdua, terima kasih ya sama-sama. Jingang sini. Bawa makanan, bawa coklatnya. Oke. Semua yang aku bilang kemarin itu serius. Harus diingat. Nanti kalau aku pulang kita ngobrol baik-baik. Oke, aku tunggu. Roda berputar. Kita menjauh dari kota yang familiar menuju perjalanan yang tak diketahui. Ini membuat mereka bertiga yang belakangan ini penuh tekanan menjadi lebih rileks. Tapi aku merasa sedikit cemas dan gelisah. Tapi perjalanan terus berlanjut. Pelan-pelan tiba-tiba aku juga merasa sedikit berharap. Jalan berkelok ini seperti kehidupan. Meski tak diketahui kita harus terus maju. Bro, menurut kalian liburan kali ini, apakah akan seperti film Amerika itu? Kita bisa dapat jodoh gitu ya? Jangan ngayal deh, fokus nyetir aja. Ada apa? Ada APA Xiaofei Kina APA ya Ada pada kali. Cepat cek tekanan ban. Ban belakang kiri tekanannya nggak normal, berhenti dulu. Ini bakal ribet nih. Ini ada apa? Ban bocor. Gimana dong? Pakai ban sambil ganti ban. Ayo ganti. Kompor kecil ini. Oke, kamu lihat ya. Pelan-pelan. Ayo hati-hati. Toolbox mana, dongkrak mana? Bagasi mobilmu terlalu kecil, aku mau masukin panggangan barbeque. Saya sudah mengeluarkan kotak peralatan dan dongkrak. Bukan mas, kamu tidak tahu pengetahuan dasar untuk perjalanan jauh ini. Siapa yang menyangka ban akan bermasalah, lalu bagaimana? Coba kamu putar dengan tangan. Sudah, jangan buang waktu lagi. Cepat telepon bantuan. Mobil bantuan paling cepat 2 jam lagi. Saya tidak mau pulang, saya mau mendaki gunung. Anak ini kenapa menangis? Ayah punya satu cara. Kemari. Teman-teman kemari. Tunggu, dengarkan saya. Tetap tersenyum manis. Ramah-ramah, ayo. Ayo, mobil datang. Ini jempol ini kan. Ada mobil lagi, cepat. Tersenyum. Ada mobil datang, siap-siap. Cakeng. Tersenyum. Benar-benar ada satu. Berhenti, mobil berhenti.
Bicarakan Cao datang. Tersenyum. Ada mobil datang siap-siap. Cakeng. Tersenyum. Benar-benar ada satu. Berhenti. Mobil berhenti. Bicarakan Cao datang. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Pemandangan di sini sangat bagus, ayo foto. Baiklah, Atau saya yang fotoin kalian sudahlah. kalian tidak bantu teman kalian memperbaiki mobil. Tidak apa-apa, dia memang bisa memperbaiki mobil, tidak usah pedulikan. Kalian setelah berputar seperti ini, cahaya seperti ini akan lebih bagus. Benar-benar foto di jalan terlalu berbahaya. Ayo foto di luar pagar. Kalian bertiga benar-benar serius. Terima kasih ya. Sama-sama. Saya dengar kalian juga ke Gunung Piao Miao. Juga menginap di Hotel Yunding. Siapa teman saya yang bilang sama kamu? Ini. Itu dia. Kalau gitu kita juga bisa pergi bareng, kan kita juga ke sana. Oke, boleh, ini rezeki nih. Oke, gitu aja mobil kita duluan ya. Terus mobil kalian ikutin kita. Boleh. Nanti ketemu ya. Ketemu lagi, dadah. Ayo, dadah, ketemu lagi. Tempatnya bagus nih di Jinggang. Taruh dulu sini, ayo Jinggang, sini. Ayo papa aja kamu keluar lihat-lihat. Ayo. Ayo Jinggang cepat, ayo kita semua udah datang. Gunung Piao Miao teriak dong. Aku mau ke Gunung Piao Miao. Gunung Piao Miao. Terima kasih ya Kuolawer. Ayo om kita angkat gelas dulu. Ada dua hal. Pertama, kita bukan om-om. Kita abang-abang. Kedua, kita nggak penakut, ayo. Bersulang. Halo semuanya fans. Aku udah sampai di tujuan nih. Laporin ke kalian semua halo. Sekarang lagi sama beberapa teman-teman. Ini apaan sih? Om kamu nggak update ya? Ini aja nggak tahu. Om kalian nggak nonton video pendek ya? Bercanda aja, aku kan anak gaul. Hari ini, aku cuma pakai makeup tipis-tipis aja. Cuma pakai foundation. Terus mascara sama sedikit blush on. Cantik nggak? Pengen tahu link blush on-nya? Di bawah ya, tinggal klik linknya. Siapa sih cowok ganteng di samping itu? Ada yang pengen lihat cowok ganteng di samping itu siapa? Aku. Bicara dong, jangan penakut. Jangan penakut, cepetan bilang halo semuanya, aku Xiang Xiaofei. Aku nggak penakut. Bilang dong. Ayo tunjukin bakatmu. Ayo kita mulai. Malam indah jangan disia-siakan. Cinta harus segera diungkapkan. Hargai momen berharga ini. Hidup ini tak punya tujuan pasti. Waktu begitu luas tak terbatas. Kita hanya tamu sementara. Kamu tahu artinya apa? Hebat bagian ini. Ini diambil dari puisi penyair Prancis Lamartine. Danau saya pribadi.
Paling suka versi terjemahan Pak Lee Heng Ji. Malam indah jangan disia-siakan. Cinta harus segera diungkapkan. Hargai momen berharga ini. Hidup ini tak punya tujuan pasti. Waktu begitu luas tak terbatas. Kita hanya tamu sementara. Memang Kuo Lau Er yang berbudaya luas ilmunya. Kuo Lau Er. Jempol untuk Kuo Lau Er. Dua om ini benar-benar guru Old Milk Dog ya. Ini siaran paling berbudaya dari Huajie. Kalian masih fans saya bukan? Malah bilang dua om ini lebih cocok jadi selebgram daripada saya. Saya harus klarifikasi nih. Sebenarnya kami bukan tidak mau terkenal. Kami cuma kasih kesempatan ke kalian. Kalau kami mau terkenal, kami pasti sudah jadi selebgram paling top. Iya dan kami kenal banyak selebgram. Saya kasih tahu. Malam ini Jie tidak janjian kalian kenal atau tidak saya kasih tahu. Saya pacarnya malam ini ada Abang Jie. Beneran nih kamu pacarnya? Yang paling tajam, paling inspiratif itu blogger relationship. Itu dia. Hari ini ketemu blogger liar lagi. Kamu pikir? Blogger liar. Kamu rekam dong buat semua. Saya siaran juga, ayo saya siaran juga. Siaran dong kamu siaran. Halo netizen semua, halo. Saya Abang Jie malam ini. Malam ini Jie tidak janjian itu pacar saya. Saya di Phil Restaurant, silakan datang cari saya. Iklan lagi kamu. Kalau fans saya datang, sebut nama saya bisa dapat diskon nggak? Bisa diskon patah tulang. Ayo. Bersulang. Tong yu tonger. Jarang bisa ketemu mereka berempat. Masa main HP terus, ayo jangan main HP lagi. Jangan. Hancur. Saya ganti. Jangan marah dong. Gini aja. Malam ini kita kan udah keluar main. Kita temenin Tonger aja, jangan ada yang pegang HP gimana. Serahin aja ke saya, oke, gak masalah, saya yang pertama. Ayo oke, saya juga serahin. Tonger jangan marah dong, kalau emang ada urusan penting. Pakai HP saya aja, saya salah ya. Maaf saya nggak sengaja. Ayo. Masa marah sama Xiao Fei? Marah sama dia ngapain, ayo? Sebenarnya kita berempat ini nggak gampang. Ada yang nggak mau pulang. Ada yang lagi ribut. Selama ini, malam ini baru pertama kalinya, kita bisa lepasin semua beban. Main dengan santai. Lihat mereka seneng banget kan? Ayo si nomor 2. Ayah kan janji mau main sama aku. Mau main apa? Ayo. Cepet-cepet. Ayo. Dua-dua kamu pulang pas banget. Lihat deh mereka pada gila. Lee Jason bilang dia udah sehat total, dia pikir dia siapa? Penyihir Salem yang keluar dari api, kamu percaya nggak? Mereka pasti lagi main sama cewek. Ada apa lagi sih? Sudah hampir pulang aja ya. Hari ini seneng banget, makasih ya.
Dah? Om ini baik ya. Bukan ABG juga bukan yang tua banget. Nggak norak matanya pas. Padahal kukira bakal ada cerita seru. Cerita apa lagi sih? Mereka bukan bagian dari kita. Cepetan makan habis itu, tugas kita hari ini adalah mendaki Gunung Piao Miao. Lo pakai gitu mau naik gunung? Kayak mau ngedance aja. Kenapa gak bisa naik gunung pakai gini? Sepatu ini bagus banget, kapan kita berangkat? Ayo, kok lo makan sendiri? Jingang mana? Setengah jam yang lalu kan dia ke kamar lo bilang mau main sama lo sama Jiesen. Enggak ada. Jangan-jangan dia main di hotel. Lo berdua jangan bercanda sama gue. Serius gak bercanda? Ayo. Jingang, gue cek ke kamar dulu. Jingang. Permisi, ada lihat anak kecil bawa tas ransel, ada gambar harimau kecil di belakang. Oh iya, kayaknya dia ke sana buat tangkap serangga. Terima kasih. Lo di mana? Jingang. Papa. Jingang. Papa. Jingang. Papa. Jingang. Lo dengar suara peluit gak? Itu Jingang. Sebelum berangkat Manyu kasih dia tas darurat. Di dalamnya ada peluit darurat. Arahnya dari mana? Sini. Ayo. Papa. Papa lo berdiri yang benar. Papa, maaf gue salah. Gue lihat lo semalam gak senang. Pengen tangkap serangga buat bikin lo senang. Jangan sedih lagi. Sudah. Bilang sama papa dapet gak? Dapet. Tapi tadi botolnya jatuh. Jangan sedih lagi. Gue yang salah. Gak jaga lo dengan baik. Jingang, jangan nangis lagi ya. Sudah. Dasar kamu. Sudahlah. Lihat betapa khawatirnya para pamanmu.
Baiklah, ayo pergi. Ayo ayo kita pulang ayo ayo. Jalan ini curam sekali, hati-hati ya, hati-hati. Waktu datang aku ingat tidak melewati jalan yang begini. Tunggu-tunggu, pasti tidak melewatinya. Mana ada jalan ini, kalau ada aku pun tak berani lewat. Apa kira salah arah jangan bergerak dulu. Sekarang matahari ada di barat. Aku ingat waktu naik gunung kita dari timur. Aku cek dulu peta siang Xiao Fei. Aku tidak sengaja merusaknya, aku akan belikan yang Bukan baru. soal kamu belikan yang baru, aku kan ingin pakai sekarang. Aku bilang tidak sengaja merusaknya, bukan sengaja, kenapa sih? Sudahlah, jangan bertengkar, tidak usah dibicarakan lagi, jangan bertengkar. Sudahlah. Kita kan masih punya ponsel, semuanya ada di sini kan? Ayo pelan-pelan. Ayah, Xiao Fei. Kamu pegang erat-erat. Kuo Lau Er. Kuo Lau Er, tolong cepat. Tarik kuat-kuat. Tarik kuat-kuat. Tarik ke belakang. Tidak apa-apa, ayo bangun-bangun. Tong Er. Aku kaget setengah mati. Kamu tidak apa Kamu hampir membuatku kaget mati. Mau nangis? Bukan nangis apa. Keringatku masuk ke mata. Oh iya, waktu aku bergantung di bawah. Di sana ada jalan. Kamu hebat juga. Nyaris kehilangan nyawa masih sempat lihat jalan. Pasti dong harus lihat. Cepat pergi. Ada apa? Lututku agak sakit. Bisa jalan. Tidak apa-apa. Duduk dulu di sana, kita naik dulu, lihat. Pelan-pelan pegang erat. Kian. Kenapa? Kuo Chong dan Tong Yu nggak angkat telepon. Cepetan telepon Jason. Aku nggak mau nelpon dia. Aku serius. Nelpon dia buat apa? Ada masalah. Masalah apa? Aku tunjukin. Kalau bukan karena fansku yang kasih tahu, malam ini kakak ipar muncul di live stream selebgram Hua. Aku nggak bakal tahu kalau mereka begitu gila. Ada masalah apa, bilang aja. Awasin jalan. Kuo Lau Er, kamu pegangin dia. Ikutin. Xiao Fei. Katanya jalan turun gunungnya di mana ya? Aku ingetnya di depan. Pas aku jatuh, lihat. Pelan-pelan. Kenapa? Bukan ini botol minumku, kenapa ada di sini? Nggak usah mikir, pasti muter-muter balik lagi. Udah malam terus jalan juga nggak aman. Aku dengar di gunung ini ada serigala. Jangan nakut-nakutin. Cari tempat cepetan bikin api. Baru jalan lagi pas sudah pagi. Oke, sana jalan pelan-pelan. Hati-hati, pelan-pelan Jingang. Sini Jingang, kasih tanganmu. Kemarin juga api unggun. Hari ini juga api unggun. Bedanya kok jauh banget.
Hari ini aku hampir mati. Diam aja mulutmu, nggak usah ngomong mati-mati. Maaf ya teman-teman. Kalau bukan karena mau nemenin Jingang, kalian gak bakal ada di sini. Nggak usah ngomong gitu. Ini ada hubungannya sama Jinggang apa? Jinggang, jangan dengerin omongan ayahmu. Ini cuma kita-kita aja yang mau refreshing. Lagian bukannya kita senang-senang aja. Iya, kita semua seneng kok bareng-bareng. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, selain ortu, orang-orang terdekat dalam hidupku semuanya ada di sini. Meski aku tidak bisa keluar, aku sudah cukup senang bisa bersama kalian. Aku juga merasa puas. Aku juga. Penderitaan dan kesulitan yang aku Li Jisen alami, dan kemiskinan yang aku rasakan tidak sedikit. Tapi selama bersama kalian aku bisa melakukan apa saja. Sebelum hari ini kalian bertiga adalah teman terpenting dalam hidupku. Saudara seumur hidup. Mulai hari ini, kalian bertiga adalah penyelamat hidupku. Nyawaku ini milik kalian bertiga. Aku mencintai kalian. Sebenarnya aku juga cukup mencintai kalian. Kalau begitu aku juga mencintai kalian. Aku ingin memeluk kalian berempat. Cinta kalian. Aku juga ikut. Ayo aku juga. Dan kamu dan kamu. Tertawa, tertawa, tertawa. Halo teman-teman Huafen, halo. Kami sudah meninggalkan Gunung Piao Miao kemarin. Sekarang kami berada di penginapan tepi danau. Lihat matahari hampir terbenam. Sangat tenang. Ada yang bertanya tentang 4 paman tampan kemarin? Sangat membosankan kami bermain sepanjang hari. Lalu masing-masing kembali ke kamar. Pagi ini kami berpisah. Xiao Fei. Sangat tenang. Sepertinya sudah lama sekali kami berempat tidak bersama dengan tenang seperti ini. Sejak lulus setiap kali kami berkumpul. Entah itu minum di rumah kalian. Selalu ramai. Sekarang kalau dipikir-pikir, terakhir kali kami bersama dengan tenang seperti ini. Aku tidak ingat kapan. Mungkin saat mati lampu itu. Kamu maksudkan acara teh dengan lilin sebelum lulus itu? Aku ikut waktu itu. Aku ingat waktu itu aku sedang mandi. Dan kalian sedang membaca buku. Atau bermain game online. Lalu tiba-tiba mati lampu. Aku bilang juga, ngisi baterai tidak bisa ngisi lebih banyak kata ya? Nambahin beberapa kata. Kamu pikir mengisi daya tidak butuh uang ya? Pada waktu itu, sekali isi 200.000, sudah harus ikat pinggang kuat-kuat. Aku ingat aku menyuruh Xiao Fei untuk membeli pulsa listrik. Xiao Fei bilang dia besok pagi harus kerja shift pagi jadi harus tidur awal. Lalu aku menyuruhmu, kamu bilang kakimu bengkak karena main bola. Aku lihat Tong Er sedang sibuk bekerja di depan laptop. Aku berpikir baiklah aku yang pergi saja. Kartu listriknya saja aku belum nemu. Tong Er sudah mengeluarkan lilin. Saat itu aku ambil lilin sebenarnya untuk kerja. Bukan untuk ngobrol dengan kalian. Tapi lihatlah kalian bertiga begitu bersemangat. Akhirnya kita berempat ngobrol sampai tengah malam. Malam itu aku sangat tersentuh. Saat itu aku bersumpah, aku Li Jisen suatu hari nanti. Isi ulang pulsa listrik harus 1000. Tidak akan peduli soal uang lagi. Aku benar-benar bicara sesumbar seperti itu ya dulu. Ya memang begitu katamu. Jiesen, cita-citamu sungguh luar biasa.
Dalam sekejap 16 tahun cepat sekali. Kamu bilang 16 tahun ini. Tampaknya lama. Tapi ternyata sekejap saja sudah lewat. Benar-benar sekejap mata. Sebenarnya, aku selalu berpikir, aku cukup suka diriku yang dulu. Tapi untuk diriku sekarang, aku tidak terlalu suka. Aku terlalu suka menunjukkan kekuatan. Semua hal kuperlihatkan di permukaan. Untuk dilihat orang lain. Padahal kalian semua sangat mengenalku. Hidupku sebenarnya tidak terlalu bahagia. Atau lebih tepatnya lebih tidak beruntung daripada yang kalian bayangkan. Kadang-kadang saat aku menutup mata, aku melihat sebuah gambar. Di dalam sebuah rumah kosong hanya ada aku sendiri. Tidak ada keluarga lain yang menemaniku. Cukup menyedihkan. Aku juga tidak jauh beda. Dulu saat kuliah, aku sudah mulai tertinggal dari kalian. Sekarang juga sama. Ada jarak dengan kalian. Lihat kalian semuanya stabil-stabil saja. Apapun yang dibeli, rumah atau mobil, semua ada. Saya juga ingin membeli. Tapi aku akan mendapatkan uang. Dan aku juga klan Moonlight. Aku hanya berpikir, hidup ini singkat. Lihat 3 tahun telah berlalu. Aku masih asisten koki. Terkadang aku berpikir, apakah karena hidup saya terlalu nyaman? Aku sudah lupa apa yang pernah saya impikan. Kau bilang aku tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Hidup tidak mudah. Sentuhan datar baik-baik saja. Aku sudah memutuskan. Jika kali ini kita bisa keluar dengan aman. Aku harus bicara dengan Sheng Nan. Aku harus mengatakan padanya aku mencintainya. Aku ingin bersamanya, aku harus melindunginya. Aku harus merawatnya. Aku harus memberitahu dia. Lalu aku harus bilang pada Yu Ziqian. Aku ingin mengatakan padanya bahwa aku Li Jiesen. Aku tidak ingin. Tonger. Jangan katakan sesuatu. Katakan pon-pon penting. Kau bilang bisa. Tapi jangan katakan apa yang berpura-pura menjadi pasangan. Ya, cari barang kering. Anda harus tahu dengan sangat jelas selama bertahun-tahun. Saya selalu memiliki orang itu di hati saya. Dia pernah membuat hidup saya sangat baik. Memukul hidupku lagi. Sebenarnya aku harus berterima kasih padanya. Dia adalah motivasi untuk bergerak dari kegelapan menuju kesuksesan. Sejak saat itu aku berkata pada diriku sendiri, aku harus menjadi orang yang kuat dalam hidup. Aku hanya perlahan mengandalkan dia untuk hidup di duniaku. Tapi saya tidak tahu mengapa. Suatu hari aku tiba-tiba takut. Karena aku menemukan bahwa aku tidak berani mencintai seseorang. Aku tidak percaya cinta lagi. Sampai banyak muncul. Dia sangat baik. Dia membuatku berubah sebelum aku. Ide buruk. Tapi kurasa masih butuh waktu. Biarkan segala sesuatu di masa lalu berlalu. Itu baru adil buat dia.
Tapi waktu nggak nunggu siapa-siapa. Kayak waktu kita ngobrol ini. Waktu udah berlalu aja. Jangan sampai dia juga berlalu. Waktu harus diberikan ke orang yang tepat. Benar nggak? Halo, aku mau nanya. Ada 4 cowok tinggi-tinggi. Terus nginep di hotel ini. Kamu pernah lihat mereka nggak? Iya, aku temannya. Ada apa sih? Kian. Ada apa lagi? Jingang bangun pagi udah nggak ada, mereka berempat cari Jingang ke gunung dan nggak pernah balik lagi. Jingang bilang ke aku. Kamu di sana jagain dia. Jagain kita. Kamu baik-baik aja kan? Jingang kangen banget sama kamu. Dia selalu nyebut-nyebut kamu. Aku juga kangen sama kalian. Tapi, lihat kalian baik-baik aja aku lega. Justru kamu yang bikin aku khawatir. Kamu selalu simpan semuanya di hati. Sebenarnya kamu bisa cerita sama aku. Aku di sini dengerin. Kamu tahu nggak? Semua yang terjadi bikin aku jadi tertutup. Nggak percaya lagi sama yang namanya. Sampai dia muncul. Dia pemarah dan keras kepala. Sok jaga gengsi. Kayaknya kamu lagi ngebahas diri sendiri deh. Iya mirip sih. Tongyu. Semuanya berlalu. Gak ada yang abadi. Kecuali perasaan. Jadi ikutin aja hatimu. Terus jalan ke depan. Tapi, Gak ada tapi-tapian. Orang harus selalu maju, benar nggak? Kamu tahu kan? Aku harap kamu bahagia. terima kasih. Bisa nggak ini duo-duo? Dulu kakak pernah ngebut di Route 66, ayo naik. Ayah, Jingang bangun pelan-pelan.
Dingin gak? Ayah. Lo lagi lihat bintangnya? Iya. Lo lihat mama ya? Barusan mama bilang ke aku. Mama pengen Jinggang bisa bahagia, sehat dan cepat besar. Biara mama senang. Aku pasti bisa. Ayah jangan terlalu kangen mama. Jangan sedih. Lagian mama ada di sana. Lihat aja aku nggak sedih. Kalau kangen mama lihat ke atas. Pasti baikan. Ayah lihat. Ada banyak bintang di sana. Semuanya kelap-kelip. Mungkin itu banyak orangnya. Tahu nggak setiap bintang di langit? Lagi ngeliat keluarga yang mereka rindukan. Mereka keren banget. Bebas di langit. Lihat aja. Kelihatannya berantakan. Tapi kalau dilihat lebih dekat, kayaknya teratur banget. Setiap bintang nggak saling nabrak. Malaida pebaja bersama. Yah lihat. Kayak keluarga kita nggak. Kayak titik-titik di komputer lo. Lihat-lihat kayaknya mereka gerak. Bener-bener teratur. Bagus banget. Makasih banget anakku. Ayah kenapa? Lo jenius banget. Ayah. Besok kita bisa pulang nggak? Tenang aja. Ayah pasti bawa lo pulang. Ayah lagi ngapain? Ayah kan pasang pemutar musik. Di drone ini kan. Barusan ayah merekam lokasi kita berada dan situasi yang sedang terjadi. Kalau ada yang menemukan rekaman ini pasti bisa menemukan kita dan datang menyelamatkan kita. Kami tamu dari Hotel Puncak Gunung Piao Miao. Kami sedang mencari jalan keluar, semoga yang menerima pesan ini bisa memberikan bantuan kepada kami. Tong Er, kita harus cepat ya. Air dan makanan sudah habis. Di dekat sini ada sungai kecil mungkin arah barat daya. Air sudah habis. Seteguk terakhir ada di mulutmu. Ayo coba. Bagaimanapun juga dalam setengah hari, kita harus menemukan jalan turun gunung. Siapkan barang-barang dan berangkat, ayo cepat rapikan. Pelan-pelan, hati-hati. Pelan-pelan. Ikuti kemana? Ke sini. Hutan ini benar-benar aneh. Tidak terlihat besar, tapi kenapa tidak bisa keluar? Arahnya salah kali. Kalian mau makan 10 ginjal, 30 tusuk sate 10 urat, dan 1 kotak bir dingin.
Jangan ngomong lagi kamu berhalusinasi ya. Kita berempat kapan pernah menyerah? Apakah ini akhir dari perjalanan kita? Jangan bicara yang tidak-tidak masih ada harapan. Iya kita lanjut jalan. Jalan 3 hari 3 malam juga harus keluar. Ada yang dengar suara apa-apa? Kami di sini. Di sini. Sini sini sini. Sini. Kesini pelan-pelan ada apa? Sini sini. Ada orang. Pelan-pelan pelan-pelan pelan-pelan. Berita dari stasiun kami, 5 pendaki yang baru-baru ini terperangkap di Gunung Setelah pencarian pencarian tanpa henti oleh tim pemadam kebakaran hutan. Akhirnya ditemukan. Diketahui meskipun kondisi fisik korban kelelahan, tapi tidak ada yang dalam bahaya jiwa. Di sini kami mengingatkan warga saat bepergian di awal musim dingin, harus selalu memperhatikan keselamatan, terutama jangan masuk ke area yang belum dikembangkan. Jalan-jalan di pinggiran hutan liar. Kamu tidak boleh mati. Bagaimana kamu bisa mati? Bukannya kamu baik-baik saja. Aku pergi. Pergi main sekali langsung Kenapa mati. aku tidak bisa bicara? Kamu tidak boleh mati. Kenapa seluruh tubuhku tidak bisa bergerak? Bagaimana kamu bisa mati? Bukan cuma lutut yang rusak. Kalau kamu mati, Apa aku jadi tanaman? gimana dengan teman-temanmu? Lalu aku gimana? Jangan nangis. Sadar. Bersihkan aku. Ini diangin-anginkan aja biar kering. Bau. Jinggang mana? Jinggang baik-baik aja udah dijemput nenek kakeknya pulang. Kalau gitu kita bisa minum bir dingin bareng. Jangan mikirin bir dingin dulu. Bukan kamu yang bilang jangan nangis, siapa yang jangan nangis? Gak ada siapa-siapa. Bir dingin kamu sementara nggak bisa minum. Dokter Bai bilang, kamu harus dirawat di rumah sakit 3 hari harus cek seluruh tubuh. Jangan sampai ada efek samping pelan-pelan. Gak separah itu, tenang aja. Siapa itu? Suduo dia nggak ikut kita. Tapi aku nggak nyangka. Kali ini karena dia. Ada apa? Gimana kalian tahu kita terjebak di sini? 2 wanita ini nemuin drone yang kalian lepas. Lapor ke tim penyelamat itu 2 orang tadi. Suduo. Ayo cepat naik mobil hati-hati ya. Ayo hati-hati hati-hati. Ayo cepat naik mobil pelan-pelan. Ayo terima kasih terima kasih. Dia datang.
Apa itu? Membaca puisi Prancis bagus ya? Kian-kian buka pintu, aku tahu kamu di rumah. Dengar penjelasanku, dia sudah dewasa. Harus bertanggung jawab sendiri, sifatnya yang buru-buru. Menghasilkan hasil yang tak terhindarkan. Nona Su, Ada apa Dokter Bai? barusan karena aku kamu jadi tidak senang ya? Sudahlah ya Bai. Kamu ulangi lagi.